Dan Halo semuanya, balik lagi sama kita di Obrolan Santuy Mitri. Yeay. Oke, kali ini saya di sini kenalin dulu ya sama kita, kenalan dulu. Di sini ada saya Mutiara. sini ada saya Junita Dan aku Intan. Ya, kita bertiga di sini bakal bahas sesuatu yang sedang relate banget nih sama kehidupan kita ya. Kayak ini nih kita lakuin nih saat ini, lagi kita alamin nih saat ini gitu. Kita kali ini akan bawain topik yang berjudul pendidikan dan kesehatan mental. iya betul, kesehatan mental di semester 7. Ya gitu. Oke, langsung saja kali ya. Untuk pertanyaan pertama nih, menurut kalian apa sih yang bikin kalian tuh terbebani banget di semester 7 ini? Kayak yang rasa berat banget nih ngejalanin di semester 7 gitu. Menurut aku sih karena semester 7 kan kayak kita ngerjain skripsi, Iya, terus betul juga banget, guys. laporan magang, kita magang juga, bikin betul. laporan magang, terus habis itu ngapain lagi kita ngerjain tugas ujian. Iya, kita masih ada ujian guys, kita masih punya matkul soalnya Iya, masih betul. ada 3 matkul gitu. Iya betul. Jadi itu sih kalau menurut aku yang bikin kayak kesel banget gitu, kayak banyak banget. Iya, benar. Kayak tiap hari itu kayak pikirannya, aduh berat banget nih gitu. Oke, kalau dari kita gimana nih? Kalau dari aku sih lebih ke siapin apa Ayo apa? Siapin apa nih? siapin mental. Iya buat sih, semester tujuh. benar. Terus kenapa emang kenapa kita harus nyiapin mental, kenapa nih? karena ya Karena di semester 7 itu diuji banget gak sih mentalnya? Kayak digebukin. bener banget nih. Selain itu juga ada tekanan dari orang tua biar cepet lulus. Terus teman-teman kita kalau udah lulus kita juga harus semangat Iya untuk betul. Ke pressure Betul lah. Iya betul. Kayak lihat teman-teman yang lain tuh udah gini gitu ya. iya dong. Kita juga bener. harus cepet-cepet biar cepet lulus. Iya, bener banget. Itu apalagi kita tiap harinya tuh ketemu sama orang-orang di sekitar kita yang ya sama-sama semester 7 tapi mereka udah lebih dulu Iya, gitu. udah berprogres lebih awal. Iya, Jadi betul. kayak membuat diri kita tertekan dan bisa menimbulkan kesehatan mental itu sedikit terganggu gitu guys. Betul sekali. Jadi di sini tuh kesehatan mental tuh jadi kunci banget buat kita di semester 7. Biar gak semuanya berantakan aja sih. Iya sih. Ya rapi, bener. Soalnya kan banyak kasus juga kan guys, kayak di semester 7 tuh orang-orang pada ada yang bunuh diri, ada yang Betul. banyak lah pokoknya kasus-kasus yang Malas dialami. kuliah lagi. Iya betul. Nah ini kita nih Dan alhamdulillah lanjut sehat-sehat aja ya guys. Iya, benar. Jangan sampai deh kayak gitu ya. Ini dia belajar tuh ya. Nanti dia sampai belajar tuh karena Kamu bukan sini, maksudnya apa? dia nggak bingung. Aku jadi ngomong harus aku ngomong apa? Yang satu, dua. Oke guys, nah sekarang aku mau tanya juga nih ke kamu. Kan dari tadi kita udah nanya tentang pendapat aku sama Intan. Kalau menurut kamu gimana sih cara kamu untuk menghadapi atau cara belajar kamu tuh gimana gitu di semester 7 ini? Karena kan banyak banget ya tadi tekanannya kan. Kalau dari aku pribadi ya, kalau aku lebih ke memanage waktu sih ya. Kayak tiap harinya tuh kita kan juga nggak kalau semester 7 tuh matkulnya udah nggak se-full di semester 1, 2, 3 kan ya. Iya. Jadi di sini mungkin mulai agak longgar tapi ya agak stres karena kita dikejar skripsi. Apalagi kemarin saya baru selesai magang ya, itu sungguh sangat menguras energi dan waktu. Ada laporan, ada kita kemarin semak ya teman-teman. Kemarin semak itu gimana ya caranya? Ya lebih ke manage waktu sih. Kayak kita pinter-pinter aja manage waktunya. Kalau untuk cara belajarnya ya kalau ada waktu kita belajar, kalau nggak ada ya udah kita mending turu ya sih guys. Kayak kita tujuannya kita kurang tidur guys, beneran. Kayak walaupun kita nggak belajar tapi itu kayak ada aja pikiran di mana kita harus mikirin ke depannya gimana, terus kita harus ngapain gitu kan. Jadi ya lebih baik kita turu gitu. Selain belajar kita harus tidur gitu. Gitu sih. Mental kita Iya betul. aman.
biar mentalnya aman guys. Iya. Terus apa lagi nih kita? Jadi selain turu ya, kita tuh harus membuat energi positif dalam diri kita tuh muncul. Caranya dengan Healing, iya betul. Kita perlu healing guys, keluar dari rumah gitu loh. Seenggaknya kita lihat orang di luar gitu, itu udah masuk healing guys. Karena kan kalau kita di rumah ngerjain skripsi doang kan kayak suntuk Iya banget. benar. Ujungnya cuma namanya ke HP yang malah bikin tambah pusing gak sih? Iya. Kayak buka WA isinya ini, buka Instagram isinya skripsi. Kayak udah medianya udah mengikuti realitas kita gitu. Iya benar. Oke guys, ngomong-ngomong nih ya, kalian tuh ada nggak sih kepikiran gitu inovasi apa buat pendidikan di Indonesia ini? Mungkin kayak lebih kemajuannya atau apa inovasi yang kalian ada gitu? Ada nggak sih? Biar nggak kena mental. Iya bisa jadi buat jaga mental anak-anak nih di Indonesia gitu. Menurut aku sih dengan adanya kurikulum merdeka, mereka sekarang pakai kurikulum merdeka ya. Cuma kan kalau kita kan enggak ya. Bener nggak sih itu? Iya kan kalau kuliah kan kita enggak ada. Oh iya benar sih. Mesti kita enggak terlalu berdampak gitu. Iya. Jadi caranya biar enggak inovasinya ya enggak ada aja. Menurut aku sih mungkin lebih ke kayak pemberdayaan internet kali ya. Maksudnya Oh, iya, kayak iya, integrasi teknologi itu biar nyampe ke daerah-daerah. Kan kalau misalnya kita udah maju nih, kita udah pendidikannya udah maju, tapi ternyata warganya atau murid-muridnya atau kita-kitanya masih keterbelakangan Gaptek, ya. teknologi kan kayak gimana gitu ya, tidak inovatif gitu loh. Soalnya ya ini udah memasuki teknologi canggih nggak sih? Iya kan jadi nanti kan pembelajaran digital kan jadi tidak optimal gitu. Iya, betul. Ya, betul sekali sama yang dikatakan sama Yunita. Aku juga kepikiran kalau pendidikan di Indonesia itu lebih fleksibel. Kalau bisa siswa dan mahasiswa yang punya lebih banyak pilihan untuk mempelajari hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Iya betul, menarik banget gak sih ini bahasan kita nih gitu. Dari inovasi-inovasi tadi tuh ya, kita sekarang tuh mau ngasih tips buat kalian semua di luar sana ya, buat mahasiswa-mahasiswa tua seperti kita. Tips gimana kita bisa menjaga mental kita di semester 7 ini ya. Siapa tahu nih ya, dari tips-tips kita nih bisa membantu kalian semua di luar sana gitu. Oke, kalau dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Aku aja. Oke, boleh. Tips pertama nih, oke. Dengerin ya guys. Oke, kan kita kan banyak banget ya tugas, misalnya tadi ada misal laporan magang, belum kita ngerjain sempro gitu, terus Iya. belum lagi kita ngerjain UAS yang kayak gini contohnya gitu kan. Ya ini puas guys. UAS malam kita juga bisa ada UAS lagi, jadi misalnya ada 4 tugas nih. Nah, kita itu harus bisa memilih mana yang paling penting dan paling urgent di 4 ini. Kayak misal tugas ini deadline-nya kan Senin nih, jadi kita harus ngerjain sekarang gitu. Terus misal tadi malam ada UAS reportase gitu dengan deadline pagi ini, ya. yang ini jam 12. Jadi gimana? Jadi kita harus ngerjain, berarti urutannya ngerjain yang mana paling urgent dulu, terus baru deh kita kerjain yang longgar. Iya, benar. Betul. Jadi kita harus mengerjakannya satu-satu, jangan kayak aku hari ini, aku detik ini nih ngerjain ini apa? Tugas Podcast. Tapi aku sambil ngerjain literasi, kita ngerjain. Kita podcast nih, tapi kita kerjain gitu. Iya. Enggak banget kan? Kenapa nggak gitu sih? Kan biar kamu. Oh iya enggak dong. Oh ya nggak boleh ya. Kalian yang lihat itu Iya. ngapain itu mereka gitu. Iya, jadi harus satu-satu, kayak kita udah kelar ngerjain di literasi reportase, baru deh kita ngerjain podcast ini. Kayak Betul. gitu sih dari aku. Ya, Betul sekali sih. Kadang kita juga mikir, nanti aja sih. Ya nggak sih? Iya, terus Kayak kalau- jiwa males kita tuh mesti ada nggak sih? Jadi kan kita kurang produktif dong. Ya. Deadline-nya ini nanti Ini malam. masih besok nih, masih besok. Sampai ini Sabtu. Iya deh, udah bebet banget guys. Gitu, itu masuk. Ya salah sih kita. Kita juga butuh energi sih buat, kan kemarin kita udah sempro. Kita harus ke Semak kemarin. Temen-temen tahu semak nggak? Semak tuh seminar magang guys. Jadi kita habis magang tuh kita diseminarkan. Kita seminarkan. Aku baru tahu kalau Kita magang juga ada harus- seminar. Tuh,
tubuh kita juga harus butuh waktu kan buat recharge. Iya, betul. Ya seperti tadi kan yang saya bilang kalau kita tuh butuhnya tunggu guys. Dan healing. Iya betul. Jadi kita ngerjain tugasnya di sela-sela itu. Iya benar. Betul. Tapi kebanyakannya tunggu sama healing sih guys. Tapi jangan menjaga mental guys itu. Ya kalau dari aku pribadi sih setuju ya sama kalian berdua. Kayak selain itu kalau menurut aku ya tadi sih ya cari kegiatan yang bikin kita seneng nggak sih? Ya kalau nggak jauh-jauh ya paling kita buka HP, nggak sibuk buka medsos gitu kan sih. Ya selain itu ya jangan HP terus gak sih guys. kita ngobrol kayak gini gak? Kita ngobrol juga bisa. Iya sih, cari temen ngobrol, main gitu kan ke rumah siapa kita cari topik apa kayak semuanya dibahas gitu. Terus bisa juga kita kencan nih sama teman-teman lain ya olahraga yuk, jogging yuk atau apa Kencan gitu. sama dia juga apa? Ya kalau punya ya guys, kalau nggak punya jangan kencan sama punya orang jangan. Itu menurut aku kayak ngebantu banget buat kita tuh bisa bikin tambah rileks nggak sih? Kayak tidur kita makin teratur gitu kan. Kalau olahraga kita termasuk sering gitu ya, kayak jogging atau jalan pagi lah minimal kalau tiap pagi ya. Gitu. Itu udah kayak buat kita rileks banget gitu. Nggak stres. Kasihan tubuh kita, kasihan juga kalau cuma tidur ngerjain tugas Betul banget. Iya. Kasihan gitu. Iya betul. Terus jangan lupa kalau misalnya ada masalah nih, kayak misalnya aku ada masalah sama laporan maganganku atau ada masalah sama semproku atau masalah di luar tugas kuliah gitu, kayak kita tuh boleh banget sharing ke teman-teman kita guys, biar mereka dapat beban dari kita. Enggak dong. Lebih ke biar dia nggak dipendam sendiri gitu guys. Ya kita tuh nggak memikul masalah aku tuh sendiri gitu. Jadi ada mereka yang mendengarkan walaupun misal tidak bisa memberikan solusi, at least didengarkan gitu. Jadi Karena mengeluarkan unek. Iya benar. Karena menurut kita kalau cukup didengar tuh kayak kita cukup nggak sih? Pokoknya kayak cuma didengar gitu loh, cuma didengar itu Cuma pengen didengar doang. kita cuma pengen nyerocos aja gitu, meluapin semuanya gitu. Betul. Kalau menurut kalian nih gaya hidup sehat yang mendukung kesehatan mental kita itu gimana sih? Buat semester 7. Kalau menurut aku sih tadi ya, tidur yang cukup, Iya, terus bersenang-senang, berolahraga gitu. Kayak kita tuh bisa berolahraga sambil bersenang-senang guys. Kayak kemarin misalnya aku ikut tenis gitu ya, tenis tuh aku cuma 40%, 60%-nya aku ketawa-tawa. Iya sih, karena kan temen-temen tuh bikin seneng gak sih guys? Iya, tuh. Kalian juga gitu gak? Kayaknya semuanya gitu gak sih? Kayak kalau di rumah sendiri tuh suntuk gini ya, kalau keluar ketemu teman atau orang gitu kan pasti kita kayak merasa wah kita nih gak sendirian nih guys gitu. Betul, jadi jangan cuma makan, udah kok jangan cuma. Oh, salah. Kita itu juga harus makan makanan yang sehat gitu ya kan. Kalau misalnya tidur kita tercukupi, kita olahraga, kita makan sehat, kita mikirin tugas dengan baik, itu pasti kayak pola pikir di badan kita. Ya, pola pikir di badan kita. Jadi kayak badan kita tuh kayak menerima itu semua dengan baik, jadi kita ngalami jadi lebih baik gitu, lebih stabil juga gitu. Dan kita Jadi nggak stres. betul, nggak stres banget gitu. Terus kalau bisa nih, kan zaman sekarang tuh banyak banget ya kayak coffee shop gitu kan ya. Terus banyak orang-orang nongki itu cuma buat ngopi sama ngerjain tugas. Itu kurangin deh guys gitu, kurangin kafein gitu. Kayak hal-hal kecil kayak gini tuh bikin kita tuh lebih produktif. Ya tahu sih kalau ke coffee shop tuh ya itu beli kopi buat ngerjain tugas atau ngerjain apa gitu. Tapi kalau bisa ya jangan pesan yang kopi gitu. Air mineral aja. Iya, air mineral aja di sana makan Sehat. ya gitu. Perbanyak air putih betul. Jangan banyak-banyak deh kopinya, guys, kurangin ya. Lambung, inget lambung. Gitu. Iya, terus kita ini mau lanjut nih ya. Kalau digabungin antara kesehatan sama pengembangan pendidikan, ya kan itu tadi pembahasan kita di awal kan, kayak kesehatan mental sama pendidikan kita. Itu menurut kalian tuh berhubungan gak sih gitu?
kayak antara pendidikan sama kesehatan itu berhubungan nggak? Menurut aku sih berhubungan banget ya, karena Oh, kan iya. kalau misalnya mental kita nggak fit, kan mental kita nggak fit, hati kenapa hati sih? Iya, hati kita nggak seneng kan bisa. Hati itu kan harus seneng Hati guys. kita nggak senang gitu kan, pasti nanti bakal mengganggu kestabilan belajar kita, kayak kita jadi nggak mood belajar, Iya, terus betul. kita akademiknya bakal keganggu atau bakal turun. Menurut aku sih gitu. Iya benar. Benar sekali. Pendidikan tuh juga baik. Maaf. Iya, jadi nggak cuma kesehatan mental aja Yang harus dijaga. Betul. Terus tapi juga harus tapi pendidikannya juga harus Iya, harus balance gitu. Jadi kita harus jaga belajar dua-duanya. juga, jangan kebanyakan healing juga gitu. Kita harus belajar, harus ingat kalau misalnya kita itu sebagai mahasiswa memiliki kewajiban yaitu belajar. Iya. Jadi balance nggak sih? Jadi kita harus itu sama-sama memperhatikan kesehatan dan juga pendidikan kita. Iya, dengan Tapi kita juga harus itu nggak sih, lebih memperhatikan kesehatan di era-era sekarang gitu loh, kayak gadget kan, apalagi nih anak-anak kecil tuh udah pegangannya udah gadget, udah apa-apa gadget. Jadi kalau dari aku sih ya itu sih, memberikan perhatian kesehatan mentalnya mahasiswa gitu. Oke. Seru banget gak sih obrolan kita kali ini? Ini udah asik banget. Iya, Kita kan asik banget. Iya, karena tuh ini relate guys, relate banget sama kita ini gitu. Udah lama banget gak sih kita? Udah berapa menit guys tadi? Kalian nontonnya ada berapa menit? Iya, harusnya 10 menit lebih sih harusnya. Iya, gak apa-apa kan, kita berapa sih itunya? Durasinya berapa sih? nggak tahu. Gitu ya, harusnya 10-15 kali ya. Iya benar. Udah kok. Tapi semoga nih ya, obrolan kita tuh nggak cuma santuy-santuyan aja, kayak cengenges-cengengesan doang gitu. Semoga obrolan kita nih bisa membantu teman-teman semua di sana untuk menjaga kesehatan mental di semester 7 gitu. Iya. Jadi jangan lupa kalau misalnya kesehatan mental sama pendidikan itu tuh sama-sama penting. Jadi kita harus menjaga keduanya biar saling Melengkapi. biar seimbang. Iya betul. Rambut muta. Ini harus masuk sih guys. Ini harus masuk. Betul belum? Udah. Ya. Betul sekali kata-kata. Kalau teman-teman punya pengalaman dan punya pengalaman atau tips lah, itu tuh bisa di-share ke kita. Iya, nanti jangan lupa komen di bawah ya guys. Iya, guys. Ini bakal diupload di YouTube-nya Tata. Nanti jangan lupa di like, komen, subscribe. Oke. Siapa tahu di luar tugas ini nih kita bisa melanjutkan podcast kita gitu kan sih guys. Jangan lupa follow sosial media Instagram kita guys. Betul. Oke, dari Tata Instagramnya. @yunita.azh. Ya. Saya Mutiara Ayu Apra. Saya Intan Pratiwi _ Iya betul. Jangan lupa di follow. Nanti kalau minta follow back di DM aja ya guys. Iya. Sok artis sama kita. Pak Ali mau follow kita boleh. Iya, khusus Pak Ali nanti di follow ya Pak ya. Kalau Bapak Aduh, boleh. tidak punya Instagram, download dulu. Bisa. Oke. Oke, udah. Oke, mungkin podcast ini sampai sini dulu kali ya guys. Kalau nanti kalian semisal kangen nih sama kita, bisa nanti DM salah satu dari kita bikin podcast lagi dong gitu. Nanti kita bisa nih bikin podcast dan kalian bisa nanti kalau punya Pengalaman. iya punya pengalaman bisa di-share, nanti bisa kita bahas juga di podcast kita selanjutnya gitu. Julitin kamu di sini. Iya betul. Ini emang kita temanya tuh julid di kamar guys temanya. Jadi ya udah kayak ngobrol santuy aja nggak sih? Nanti bisa kalian juga diundang diundang Iya. podcast kita. Kalau di bawah tapi ya muat ya. belakang. Oh ya itu masih ada space. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya ya bersama kita bertiga gitu. Tetap semangat buat kalian semua.
Dan see you, bye-bye. Lo kacau lo. Nah. Gitu kan? Apa lagi B. Satu, dua, and halo semuanya, balik lagi sama kita di obrolan santuy Maybe.